Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Nah, kali ini kita mau melanjutkan kembali nih dari video sebelumnya, yaitu membuat jurnal penyesuaian yang ada di PD Mitra. Nah, kalau untuk membuat jurnal penyesuaian ini, kita harus menyediakan lembar jawabannya ya, lembar kerjanya. Nah, kalau udah, kita akan lanjut untuk bagian kedua di penyesuaian ini. Ini adalah dokumen nomor 2. Nah, ini yang jawaban untuk dokumen yang pertama. Kita lanjut. Nah, biar saya bukanya nggak bolak-balik neraca saldo, saya pindahkan ke jurnal penyesuaian ya. Oke, saya pindahkan di sini. Oke, ini saya close. Oke, sekarang kita akan buat jurnal penyesuaian bagian kedua. Oke, yang pertama, di sini adalah persediaan akhir store supplies dinilai 6.500.000. Maka karena di sini disebutkan persediaan akhir, maka kita harus dilihat di neraca saldo akhir kita di sini. Nilai store supplies-nya. Nah, di sini nilai store supplies di neraca saldonya adalah 10 juta. Ya, di sini 10 juta. Dan di soalnya disebutkan kalau persediaan akhir adalah 6.500.000. Jadi, nanti setelah penyesuaian, angka store supplies itu nilainya harus 6.500.000. Ya. Oke, maka kita harus menghitung berapa yang terpakai. Nah, jadi yang terpakai itulah yang menjadi beban. Karena store supplies di sini nilainya 10 juta di neraca saldo akhir dan ternyata dihitung nilainya adalah 6.500.000, maka yang terpakai adalah 10 juta dikurangi dengan 6.500.000, yaitu 3.500.000. Ya, berarti kita akan catat di jurnal penyesuaian, yaitu debitnya adalah beban dari store supplies tadi. Berarti kita gunakan akun store supplies expense. Angkanya tadi adalah 10 juta dikurangi dengan 6.500.000 ini. Berarti 3.500.000. Kreditnya adalah akun store supplies. Jadi ini adalah jurnal penyesuaian untuk nilai persediaan akhir store supplies di akhir periode yang 6.500.000. Jadi ini adalah jurnalnya. Debitnya adalah store supplies expense dan kreditnya adalah store supplies. Tapi kalau misalnya di soal ini disebutkan nilai persediaan yang terpakai. Nah, kalau kalimatnya yang terpakai di soalnya misalnya 6.500.000, berarti store supplies expense-nya adalah 6.500.000 tanpa dikurangi dengan neraca saldo akhir, tidak perlu. Ya, tapi kalau ini kan soalnya dia dinilai persediaan akhirnya 6.500.000. Kalau yang terpakai berarti langsung jadi beban. Oke, sekarang berikutnya soal yang kedua. Beban sewa toko Desember adalah 2.500.000. Nah, di sini sudah disebutkan kalau beban sewa toko itu 2.500.000. Ya, berarti langsung kita tulis di sini. Beban sewa ya. Beban sewa itu akunnya adalah rent expense. Angkanya 2.500.000. Jadi langsung aja dibuat 2.500.000. Berikutnya adalah kreditnya. Karena ini beban sewa, maka mengurangi sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Karena kita memiliki angka prepaid rent. Oke, lanjut. Beban asuransi Desember adalah 1.500.000. Nah, kalau di sini sudah disebutkan juga beban asuransinya. Langsung kita jurnal beban asuransi itu
akun yang kita gunakan adalah insurance expense ya. Ini tanpa menghitung-hitung karena sudah disebutkan kalau bebannya di Desember adalah 1.500.000. Kreditnya adalah prepaid insurance. Oke, ini dia. Oke, jadi kalau sudah disebutkan beban, maka insurance expense kreditnya adalah prepaid insurance. Lanjut ke penyesuaian di dokumen 2 ini yang nomor 4. Disebutkan bahwa tafsiran kerugian piutang dagang adalah 5% dari saldo per 31 Desember. Nah, kalau gitu berapa nilainya? Nah, nilainya itu akan kita hitung. Berarti sama dengan 5% dikali dengan nilai account receivable ini. Nah, ini dikalikan dengan nilai account receivable-nya. Berarti berapa persentasenya? Berarti 5%. Kalau 2 ya 2% dikali dengan nilai dari account receivable di akhir periode. Dikurangin dengan allowance-nya. Dikurangi dengan allowance. Jadi 5%, karena soalnya 5%, 5% kali 660.350.000. Lalu hasilnya tadi dikurangi dengan allowance-nya 18.800.000. Nah, ini dia nilainya. Ini akun yang digunakan adalah beban kerugian piutang. Nah, kita lihat akunnya adalah di sini bad debt expense. Ya, menggunakan akun bad debt expense. Debitnya, kreditnya adalah akun allowance. Ini dia. Jadi, untuk tafsiran kerugian piutang dagang ini, jurnalnya adalah bad debt expense, kreditnya adalah allowance. Nilainya adalah 5% dikali dengan nilai account receivable-nya, akun piutangnya. Hasil tadi dikurangi dengan allowance atau cadangan kerugian piutang. Demikian video kita kali ini mengerjakan untuk penyesuaian untuk yang dokumen 2. Untuk berikutnya, dokumen 3 akan kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.